Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Fitri Ekawati. Saya berasal dari kelas AS2B. Di sini saya akan membuat video untuk membahas 4 hal yang berkaitan dengan studi multikultural. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas tentang studi multikultural dalam bermasyarakat. Sebelumnya, saya akan membahas multikultural itu tersendiri. Multikultural berasal dari bahasa Inggris, yaitu multikultural. Apabila dikaitkan dengan masyarakat, adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak budaya. Dalam masyarakat multikultural terdiri dari berbagai macam budaya yang hidup saling berdampingan. Dengan adanya keanekaragaman tersebut, diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang lain. Dan tetap berpegang teguh pada norma dan kepribadian bangsa, sehingga kehidupan masyarakat akan tetap seimbang, tentram, dan damai. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh studi multikulturalisme dari Provinsi Bali. Bali terkenal akan masyarakatnya yang mayoritas dari mereka adalah agama Hindu, dan minoritasnya memeluk agama lain seperti Islam, Kristen, dan lain-lain. Kondisi di Bali benar-benar memperlihatkan wujud dari masyarakat multikulturalisme yang begitu menghargai perbedaan agama dan budaya. Hal ini karena masyarakat di Bali memang sangat toleran dengan agama selain agama Hindu. Oke, yang kedua, saya akan membahas tentang gambaran umum toleransi beragama di Indonesia. Toleransi secara etimologi adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan mereka. Pada umumnya, toleransi dapat didiamkan sebagai pemberian kebebasan kepada manusia untuk menjalankan keyakinannya dan menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk kepada hubungan antar agama di Indonesia. Di Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan 17.800 pulau kecil dan 6.000 pulau besar yang didiami. Indonesia juga terdapat banyak agama, diantaranya Islam yang jumlahnya 87,21%. Kedua, Protestan yang jumlahnya 6,04%. Kemudian Katolik 3,58%, Hindu 1,83%, Buddha 1,3%, dan Animis 0,31%. Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut. Hal ini yang juga dapat menjadi penyebab persoalan hubungan antar penganut agama adalah kompleks mayoritas dan minoritas. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang multikulturalisme di Indonesia. Saya kembali ke pembahasan lagi. Multikulturalisme adalah istilah yang menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Dalam konsep multikulturalisme terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan masyarakat yang menjadi pemersatu bangsa. Oke, yang terakhir, yang keempat, saya akan membahas tentang akar kekerasan dan perdamaian. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan membahas tentang apa itu kekerasan dan apa itu perdamaian. Kekerasan secara terminologis berarti perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau sekelompok lain yang menyebabkan kekerasan fisik. Sedangkan perdamaian adalah tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan.
Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis kekerasan. Jenis-jenis kekerasan itu ada 3. Yang pertama, kekerasan struktural. Kekerasan tersebut merupakan ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kekerasan langsung atau fisik. Kekerasan ini kekerasan nyata. Kekerasan ini dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh fisik kita sendiri. Yang ketiga, kekerasan kultural atau psikologis. Kekerasan ini adalah kekerasan yang ditunjukkan kepada rohani atau jiwa sehingga mengurangi atau menghilangkan kemampuan jiwa seseorang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perdamaian karena tadi kita sudah membahas tentang kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara untuk memulai perdamaian. Salah satunya adalah berhenti. Berhenti dalam maksud di sini adalah berpikir dahulu sebelum bertindak. Ini merupakan hal penting dalam mengelola konflik. Baik tujuannya adalah untuk melakukan interupsi dalam konflik dan berusaha mengubah konflik tersebut menjadi lebih baik. Perlu dilakukan secara analisis dan sudut pandang yang berbeda. Itulah 4 hal yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada salah-salah kata atau pengurangan kata, mohon dimaafkan. Saya Wayan Fitri Ekawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.